Kesempatan kali ini saya akan memaparkan pelaksanaan kewajiban pajak yayasan sebagai wajib pajak badan. Adapun pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini itu adalah dasar hukum berkaitan dengan yayasan sebagai wajib pajak, kemudian apa pengertian atau konsep umum dari yayasan sebagai wajib pajak badan, kemudian kriteria dari subjek pajak PPh badan, kemudian objek dari PPh badan, kemudian yang kelima adalah rekonsiliasi fiskal yang menjadi fondasi kita untuk melakukan penghitungan PPh badannya. Kemudian yang keenam adalah mekanisme penghitungan PPh badan itu sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah tarif PPh badan, dan yang kedelapan adalah contoh kasus penghitungan PPh badan dalam hal ini untuk yayasan. Baik, kita masuk ke dasar hukum. Dasar hukum pelaksanaan kewajiban ya. Bisa dibesarin Bu di share screen. Oh ya. Slideshow. Terima kasih Bu Heksana. Dasar hukum pelaksanaan kewajiban pajak untuk yayasan sebagai wajib pajak badan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ini diatur dalam subjek pajaknya di pasal 2 Undang-Undang PPh. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini tentang yayasan. Kemudian Per 44 Tahun 2009 ini merupakan turunan dari PMK Nomor 80 Tahun 2009 tentang pengakuan selisih lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Namun, untuk bisa menjadi yayasan yang dalam pelaksanaan kewajiban pajaknya ini masuk ke dalam kriteria yang bukan objek pajak harus memenuhi kriteria yang diatur di dalam Per 44 Tahun 2009. Kemudian yang berikutnya adalah PMK nomor 245 tahun 2008, ini berkaitan tentang harta hibah, bantuan dan atau sumbangan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, yaitu harta hibah, bantuan dan sumbangan. Kemudian pasal 5 Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif pasal 17 yang tadinya 25% sekarang menjadi 22% efektif di tahun pajak 2020. Tetapi untuk tahun pajak 2021 dan seterusnya tarif pajaknya menjadi 20%. Yang berikutnya adalah dasar hukum untuk pelaksanaan pelaporannya diatur di dalam Per 19 tahun 2014 tentang surat pemberitahuan pajak penghasilan badan beserta petunjuk pengisiannya, yaitu formulir SPT 1771. Ini adalah payung hukum dalam pelaksanaan kewajiban pajak bagi yayasan sebagai wajib pajak badan. Yang selanjutnya, yayasan sebagai wajib pajak badan ini diatur menurut undang-undang, ya, diatur menurut undang-undang bahwa yayasan ini menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, kemudian diatur secara spesifik di pasal 3-nya, yaitu yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian tujuan, maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha. Maksudnya di sini adalah yayasan itu dilegalitaskan, ya. Nah, berikutnya, dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Nah, yayasan didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan nirlaba. Nah, pada saat yayasan didirikan, kemudian dilegalitaskan melalui akta pendirian yayasan melalui notaris, ini nanti akan secara otomatis
akan terbit SKT atau surat keterangan terdaftar yang diterbitkan langsung dari kantor pelayanan pajak di wilayah yayasan tersebut. Wilayah kecamatan yayasan berdomisili. Nah, ini makanya yayasan itu langsung ditetapkan sebagai subjek pajak badan karena sudah memiliki legalitas secara badan hukum atau badan usaha ya. Kemudian definisi dari badan yang di dalamnya termasuk cakupan dari istilah badan menurut Undang-Undang KUP. Ini yang terakhir di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 di pasal 1 angka 2. Ini berisi arti dari badan itu sendiri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya. Nah, jadi yayasan sendiri ini sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang KUP merupakan bagian dari subjek pajak badan. Nah, bagaimana dengan pajak penghasilan itu sendiri? Definisi dari pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Ya, dalam kurung di sini ditegaskannya adalah atas laba yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, tadi sudah ditegaskan juga di dalam Undang-Undang PPH di pasal 2 ayat 1, badan ya di dalamnya juga termasuk BUT. Nah, ini pengulangan kembali untuk menegaskan bahwa badan yayasan merupakan bagian dari subjek pajak badan. Kemudian siapa saja yang bukan termasuk subjek pajak badan itu adalah badan perwakilan diplomatik, organisasi internasional, unit tertentu. Nah, ini ada beberapa kriterianya, diantaranya adalah dibentuk berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, penerimaan termasuk dalam anggaran pemerintah daerah atau pemerintah pusat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Ini contohnya adalah BPKP, kemudian KPK juga termasuk unit tertentu dari badan pemerintah dengan kriteria yang dikecualikan dari subjek PPh badan. Selanjutnya objek. Objek PPh badan di sini tidak dispesifikasi khusus untuk badan, tetapi seluruh penghasilan itu dapat dianggap menjadi objek baik PPh badan maupun PPh orang pribadi. Nah, makanya definisi dari pasal 4 Undang-Undang PPh adalah setiap tambahan nilai ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam atau luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dalam nama dan bentuk apapun. Jadi kalau boleh diistilahkan, kalau yang selama ini ada di mindset kita adalah penghasilan itu selalu yang dapat dinominalkan, padahal tidak selalu seperti itu. Jadi kalau seandainya misalnya kita mendapatkan fasilitas kesehatan, itu termasuk juga penghasilan. Kemudian kita mendapatkan natura ya, kenikmatan atau natura itu juga masuk ke dalam penghasilan, walaupun tidak dapat dirupiahkan gitu ya, tetapi masuk ke dalam kelompok penghasilan. Nah, nanti bagaimana penghasilan ini menurut pasal 4 Undang-Undang PPh dikelompokkan berdasarkan pengenaan pajaknya. Nah, penghasilan di dalam pasal 4 Undang-Undang PPh ini dibagi menjadi 3 kelompok penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat tidak final, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final,
sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat 2. Dan yang ketiga adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana yang diatur di dalam pasal 4 ayat 3. Nanti untuk detailnya akan ada di slide-slide berikutnya. Nah, ini yang termasuk ke dalam kelompok penghasilan yang termasuk ke dalam penghasilan yang tidak final. Nah, di sini ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan. Ini kaitannya biasanya dengan orang pribadi, ya. Karena di Undang-Undang Pajak Penghasilan itu tidak dispesifik ini untuk orang pribadi, ini untuk badan, ini untuk PUT, tidak. Tetapi hanya dikelompokkan berdasarkan sifat pengenaan pajaknya saja. Kemudian yang kedua adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan. Ini yang sifatnya kita ada effort. Kalau kita bisa berikan contoh, kalau Bapak Ibu pernah lihat kegiatan kuis yang ada di televisi, itu misalnya seperti Super Deal 2 miliar, kemudian Deal or No Deal gitu ya. Ini masuk ke dalam bagian penghasilan yang dikenakan PPh bersifat tidak final. Karena di sana ada effort, ada aktivitas, ada kegiatan. Walaupun sifatnya dia seperti mengundi, ya, tetapi di sana ada effort. Nah, kalau yang bedanya dengan yang hadiah undian itu, kalau hadiah undian itu mereka prosesnya melalui poin atau nomor yang diundi. Jadi tidak ada suatu usaha atau suatu kegiatan sehingga dia dikenakan pajaknya sangat besar, yaitu 25%. Tetapi kalau hadiah atau hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, ini dikenakannya tarif ketentuan umum di pasal 17. Berbeda dengan tarif yang hadiah undian dari lotre dan lain sebagainya itu dikenakannya pasal 4 ayat 2 tarifnya 25%. Kemudian yang ketiga adalah dari laba usaha. Nah, ini penegasannya bisa spesifik untuk WP orang pribadi yang melakukan aktivitas usaha, ya, yang melakukan aktivitas usaha, kemudian WP badan yang melakukan aktivitas usaha yang menentukan penghasilannya melalui laba usaha. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan karena penjualan harta atau karena pengalihan harta, termasuk pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham. Kemudian keuntungan karena likuidasi, peleburan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan sumbangan, kecuali yang diberikan kepada saudara-saudara satu keturunan. Kemudian yang berikutnya adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan dalam perusahaan pertambangan. Ini masih banyak lagi. Yang kelima adalah penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah restitusi, mengajukan restitusi, kemudian sudah dibebankan waktu itu kerugian kompensasinya, kompensasi kerugiannya pernah dibebankan, maka pada saat terjadi pengembalian restitusi dari pemerintah, maka dia dianggap sebagai objek pajak baru. Ya, dianggap sebagai objek pajak baru. Kemudian yang keenam adalah bunga, premium, diskonto, imbalan lain karena jaminan pengembalian hutang. Kemudian yang ketujuh adalah dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan adalah royalti. Nah, jika Bapak Ibu menyusun buku atau punya hak paten, kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain, kemudian menerima royalti, maka royalti tersebut merupakan objek PPh yang dikenakan bersifat tidak final, tarifnya diatur di dalam pasal 23 yaitu 15%. Kemudian untuk sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, ini diatur di dalam PMK 141 tahun 2015 yang berisi tentang apa-apa saja penghasilan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu diatur dalam PPh pasal 23. Kemudian yang ke-10 adalah penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Nah, ini seperti pembayaran hutang ya. Kemudian yang ke-11 adalah keuntungan karena pembebasan hutang.
kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, ini kalau seandainya misalnya saya berhutang kepada Mbak Dini, ya, misalnya saya berhutang kepada Mbak Dini 10 juta. Kemudian Mbak Dini akhirnya membebaskan hutang saya, membebaskan hutang saya yang seharusnya saya bayarkan kepada Mbak Dini. Maka pada saat Mbak Dini membebaskan hutang kepada saya, maka besaran nilai hutang yang tadinya dibebaskan itu menjadi objek penghasilan untuk saya. Gitu ya. Kemudian yang ke-12 itu adalah keuntungan karena selisih kurs. Nah, ini karena perbedaan kurs jual, kurs beli ya. Ini juga menjadi objek PPh yang harus diperhitungkan pada saat penghitungan di akhir tahun. Tetapi ini mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah. Ya, bahwa penghitungan selisih kurs itu harus mengacu kepada penghitungan revaluasi per 31 Desember menggunakan kurs tengah BI. Kemudian yang ke-13, selisih lebih karena revaluasi aktiva tetap. Nah, ini berkaitan dengan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Diatur di dalam PMK 79 tahun 2008 tentang revaluasi untuk tujuan perpajakan. Jadi kalau terjadi revaluasi, tapi revaluasinya karena konsep di PSAK itu belum tentu bisa dijadikan objek di PPh. Ya, jadi kalau seandainya revaluasi dilakukan menurut ketentuan PSAK atau ketentuan komersial, itu belum tentu bisa dijadikan objek dalam penghitungan PPh badan. Yang dimaksud dengan keuntungan atau selisih lebih dari revaluasi aset adalah jika memenuhi kriteria yang diatur di dalam PMK 79 tahun 2008 tentang revaluasi aset untuk tujuan perpajakan. Ada beberapa kriteria di sana, salah satunya adalah bahwa revaluasi aset untuk tujuan perpajakan hanya dapat dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kemudian revaluasi aset dilakukan terhadap seluruh kelompok aset, tidak boleh dipilih-pilih yang nilainya dianggap lebih besar saja yang dilakukan revaluasi aset, tetapi terhadap seluruh kelompok aset. Kemudian yang ketiga, revaluasi aset hanya dapat dilakukan oleh aktuaris yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, revaluasi aset hanya selisih lebih dari revaluasi aset ini dikenakan PPh. Ya, dikenakan PPh. Kemudian yang berikutnya adalah premi asuransi. Premi asuransi ini tentu untuk perusahaan-perusahaan asuransi. Ya, jadi menerima penghasilan dari pembayaran premi nasabahnya, gitu ya, itu merupakan objek penghasilan bagi perusahaan asuransi. Kemudian yang ke-15 adalah iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini biasanya koperasi ya. Ini biasanya koperasi ada iuran wajib ya, iuran simpanan pokok, simpanan wajib, seperti itu ya, itu iuran untuk koperasi. Kemudian yang ke-16 adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, ini berlaku pas final ini ya, pengakuan aset secara sukarela. Ya, jadi waktu itu kita pernah ada tax amnesty, tetapi pada saat program tax amnesty, wajib pajak itu tidak mengungkap secara seluruhnya aset yang mereka miliki, gitu ya. Tetapi pada saat dilakukannya pemeriksaan, ternyata diketahui wajib pajak yang mengikuti tax amnesty itu tidak mengungkap semuanya harta, maka akan dikenakan tarif pas final, yaitu kenaikan 200%. Nah, kalau dilakukan secara sukarela, tanpa melalui proses pemeriksaan, ini dikenakannya tarif normal, ya, tarif ketentuan umum di pasal 17, mengungkap kekayaan neto yang belum dibayarkan pajaknya. Kemudian yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Nah, ini tentu juga menjadi bagian dari objek pajak penghasilan badan. Kemudian yang ke-18 adalah imbalan bunga, ya, imbalan bunga sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang KUP. Imbalan bunga itu kalau kita menerima
pengembalian restitusi disertai dengan imbalan bunga dari pemerintah. Jadi kalau kita restitusi, pemerintah telat realisasinya, kita akan mendapatkan imbalan bunga dari pengembalian restitusi kita. Kemudian yang ke-19 adalah surplus Bank Indonesia. Ini khusus untuk Bank Indonesia ya, merupakan juga objek PPh Badan. Oke, ini saya kelompat karena yang pasal 4 ayat 2-nya terskip, jadi saya langsung masuk ke pasal 4 ayat 3. Tetapi pasal 4 ayat 2 ini yang semuanya bersifat final, ya, semuanya yang bersifat final karena banyak sekali, jadi saya skip. Kemudian yang penghasilan yang tidak termasuk objek PPh, ya, karena menjadi fokus kita di pembahasan WP yayasan. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan yang masuk ke dalam 1B ya, ini 1A, 1B ya. Kemudian warisan, yang kedua adalah warisan. Kemudian yang ketiga adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai penggantian saham. Kemudian yang ketiga adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Kemudian yang keempat adalah pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Jadi biasanya kalau karyawan mengalami kecelakaan kerja, kemudian kecelakaan kerja tersebut diklaimlah oleh perusahaan kepada perusahaan asuransi, maka penerimaan klaim asuransi yang diterima oleh karyawan tadi bukan merupakan objek pajak. Kemudian yang kelima, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai, ini untuk poin yang kelima ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen sudah tidak ada lagi pengelompokan penyertaan modal di bawah 25% dan seterusnya, tetapi dividen efektif di tahun 2020 itu sudah dinyatakan bukan merupakan objek pajak. Karena dividen sebetulnya perwujudan dari double taxation. Makanya dituntut oleh masyarakat melalui DPR untuk segera dikeluarkan bahwa dividen itu tidak lagi dikenakan pajak. Yang berikutnya adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai. Kemudian penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun ya. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ini bagian laba dari CV ya. Ini yang dimaksud adalah bagian laba dari CV dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, bunga obligasi yang diterima oleh perusahaan reksadana selama 5 tahun sejak 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Nah, ini sudah tidak diberlakukan lagi ya, tetapi bunga obligasi sekarang dikenakannya pasal 4 ayat 2, tarifnya adalah 20%. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha dengan syarat sebagai berikut, merupakan perusahaan kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian saham tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini yang menjadi poin yang di poin 13. Nah, yang poin 12 ini adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam PMK ya. Nah, ini yang menjadi stretching kita di yayasan. Nah, makanya kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Aisyah. Bu Aisyah sudah memenuhi kriteria belum yang diatur di dalam PMK 80 tahun 2009. Nah, ini ada beberapa kriteria, tetapi ternyata Bu Aisyah belum memenuhi, saya kurang paham nih belum memenuhi atau tidak, tetapi kita memberikan contoh kali ini itu nanti bisa kedua-duanya, telah memenuhi atau belum memenuhi kriteria 80 tahun 2009. Ini diatur juga tadi dalam Per 44 tahun 2009. Turunan dari PMK 80 tahun 2009 adalah Per 44 tahun 2009. Ini syaratnya bagi yayasan yang ingin sisa lebihnya itu dikelompokkan ke dalam bukan objek pajak. Ini kriteria yang pertama adalah yayasan tersebut berbentuk badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan telah terdaftar pada instansi yang dibidanginya.
Jadi kalau seandainya Bapak Ibu bikin yayasan, misalnya yayasan pendidikan, artinya sudah dapat izin ya. Saya kurang paham bentuk izinnya, tetapi yang saya tahu Bapak Ibu mendapatkan izin untuk menyelenggarakan aktivitas kegiatan, misalnya belajar mengajar untuk yayasan pendidikan Bapak Ibu semua. Nah, berarti ini di bawah rujukan instansi Kementerian Pendidikan. Kalau itu sudah terpenuhi, ya artinya syarat pertama sudah bisa dilalui. Artinya sudah ada izin dari kementerian atau instansi yang membidanginya. Kemudian yang kedua, sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan, ya, pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan pengembangan yang diselenggarakan secara terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapatkan pengesahan. Jadi sekali lagi mendapatkan pengesahan. Artinya naungan kementerian ini mengetahui aktivitas si yayasan pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah yayasan tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan kepada kantor pelayanan pajak, wajib pajak terdaftar dengan pengesahan kepada instansi yang membidanginya. Pemberitahuan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu ini, apakah ketiga kriteria ini terpenuhi oleh Bapak Ibu semua selaku pengelola yayasan? Kalau memang ketiga kriteria ini tidak dipenuhi secara kumulatif, maka yayasan tidak bisa dikelompokkan sisa lebihnya itu sebagai objek yang dikecualikan dari PPh. Tetapi justru dikenakannya adalah ketentuan umum, yaitu tarif pasal 17 yang sudah dirubah melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu tarifnya 22% untuk tahun 2020. Atau tarif sebelumnya adalah 25%. Nah, ini stretching kita di objek PPh badan kita bahwa yayasan itu bisa masuk ke dalam kelompok penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Tetapi jika kriterianya tidak terpenuhi, maka penghasilan yang diterima oleh yayasan akan dikenakan pajak. Gitu ya. Kemudian yang ke-14 adalah bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Jadi ini berkaitan dengan realisasi BPJS ya. Yang berikutnya, nah tentu yayasan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, di dalam kebijakan fiskal, laporan keuangan yang dibuat oleh wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, yang menjadikan standar akuntansi sebagai pedoman penyusunannya, diistilahkanlah dengan laporan keuangan komersial. Jadi, laporan keuangan komersial ini adalah istilah yang ada di kebijakan fiskal untuk membedakan laporan keuangan versi wajib pajak yang untuk menyandingkan dengan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi istilah komersial ini hanya di bidang perpajakan saja. Di dalam akuntansi tentu tidak ada gitu ya. Nah, ini laporan keuangan yayasan yang disusun dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, ini diistilahkan dengan laporan keuangan komersial. Kemudian karena ada ketentuan-ketentuan perpajakan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan penghitungan PPh badannya, maka terdapat perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Nah, perbedaan ini meliputi dua perbedaan, yaitu perbedaan tetap dan perbedaan waktu. Perbedaan tetap itu yang seperti apa? Perbedaan yang tetap itu adalah perbedaan pengakuan secara tetap antara komersial dengan fiskal. Saya berikan contoh. Misalnya perusahaan membayarkan PPh 21 karyawannya. Yayasan membayarkan PPh pasal 21 karyawannya. Misalnya gaji Bu Aisyah 10 juta. Pajaknya misalnya 500.000. Maka yayasan mengeluarkan uang itu sebesar 10 juta untuk gaji Bu Aisyah, yang 500.000 itu
untuk disetorkan ke kas negara. Jadi yayasan mengeluarkan uangnya adalah 10.500.000. Nah, di sini ada studi kasus yayasan, di mana saya berikan catatan di dalam soal latihan kita ini kita anggap, nanti kita akan berikan contoh juga kalau seandainya ini memenuhi kriteria, tetapi saya mau fokus dulu untuk yang tidak memenuhi kriteria PMK 80 ya. Jadi di sini ada yayasan Bintang Anak, kebetulan dia aktivitas kegiatan kegiatan pendidikannya itu adalah daycare, kemudian TK dan TKA dan TKB. Kemudian ada identitas, alamat ya, dia ada di Jakarta Selatan, kemudian jenis usahanya adalah nirlaba. KLU langsung ditetapkan dari KPP tempat si yayasan ini terdaftar. Kita buat nama ketua yayasannya ini saya ganti ya, namanya adalah Slamet Raharjo. Kemudian laporan keuangannya tidak diaudit, ya tidak diaudit. Untuk NPWP-nya juga real untuk Slamet Raharjo ya. Kemudian aset netonya pada saat pertama kali akta itu dibuat, akta legalitas yayasan dibuat itu nilainya adalah 10 juta. Kemudian susunan pengurusnya di sini ada ketua yayasan, ada sekretaris dan bendahara pengurus ya. Kemudian informasi tambahannya, laporan keuangannya sudah terlampir. Kemudian yayasan tidak memenuhi kriteria Per 44, yaitu yayasan berencana untuk mendonasikan labanya untuk hal lain di luar kegiatan pendidikan. Jadi dari selisih lebihnya atau sisa lebihnya ini tidak digunakan untuk kembali lagi ke aktivitas usaha yayasan, tetapi akan didonasikan untuk kegiatan lainnya. Kemudian angsuran PPh pasal 25 yang sudah disetorkan selama tahun 2020 adalah 1.600.000. Nah, kemudian di sini ada kode NTPN untuk kepentingan nanti menerbitkan SPT ya. Nah, di sini ada daftar aset. Daftar aset di dalam Excel-nya juga saya berikan. Ya, di dalam Excel, di dalam kertas kerjanya sudah saya berikan hitung-hitungannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot lagi ya. Daftar aset kita, ini asetnya ada 276 juta total asetnya, kemudian penyusutan tahun 2020-nya adalah 37.331.667. Nah, berikut adalah laporan posisi keuangannya. Ini seperti dilihat bahwa di tahun ini sisa usahanya itu adalah 267.786.047 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah sebentar saya Nah, ini laporan aktivitas Yayasan Bintang Anak ya, Yayasan Bintang Anak. Sini ada bantuan operasional pemerintah, kemudian pendapatan program sekolahnya itu diambil dari TKA, TKB dan pre-elementary ya. Kemudian ada penghasilan bunga bank. Nah, penghasilan bunga bank ini harus kita catat ya, di dalam laporan keuangan karena dia sudah menggunakan rekening sendiri untuk yayasan ya. Nah, di sini total jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikatnya adalah 1.311.000.000. Kemudian beban program sekolah, di sini ada beban gaji ya, gaji pendidik ya. Kemudian ada buku ajar, kemudian ada pengadaan makan. Nah, pengadaan makan ini sebetulnya harusnya kita skip ya, tetapi ini sebagai contoh saja untuk ke depan jika sekolah melakukan pengadaan makan untuk peserta didiknya gitu ya, itu sebetulnya diperkenankan secara akuntansi tetapi secara fiskal tidak diperkenankan gitu ya. Ini hanya untuk case study saja. Kemudian beban listrik atau telepon internet itu sebesar 54 juta. Nah, ini untuk beban program sekolah sendiri nilainya adalah 838.970.942. Nah, ini untuk
beban manajemen dan umum, ini termasuk di dalamnya pengurus ya. Ini digaji juga, itu gajinya adalah 142 juta sekian. Nah, gaji ini baik gaji program sekolah, ya beban program sekolah, artinya gaji guru ya, dan gaji pengurus atau gaji manajemen di sini, ini di gross up PPh 21-nya. Jadi angka ini itu sudah termasuk PPh pasal 21-nya. Jadi kalau kita nanti mau melakukan penghitungan PPh badan tahunan, itu harus kita pastikan bahwa akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan komersial ini, kalau dia berpotensi pajak, maka harus diselesaikan kewajiban pajaknya dulu. Sebelum men-trigger kita nanti kewajiban pajak baru dan kenai sanksi. Jadi pada saat kita mau melaporkan, kita pastikan dulu potensi-potensi pajaknya ini sudah terselesaikan. Seperti contoh beban gaji, gaji ini berkonsekuensi PPh pasal 21. Maka laksanakan kewajiban PPh pasal 21-nya. Nah, seperti itu ya. Ini kemudian yang berikutnya adalah biaya manajemen atau beban manajemen. Ini total biaya manajemennya adalah 204 juta. Nah, kemudian posisi jumlah beban atau kerugian tidak terikatnya adalah 1.243.905.836. Maka ada kenaikan aset neto tidak terikat sebesar 267.786.047. Kemudian aset neto awalnya di tahun 2020 adalah 21.400.000. Nah, seperti ini. Nah, kita diminta untuk melakukan penghitungan rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2020. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini contoh kasus untuk mereka-mereka yang tidak memenuhi kriteria di Per 44 tahun 2009. Demikian ya. Sekarang kita masuk lagi ke kertas kerja penghitungannya. Ini adalah laporan posisi keuangannya, ya, laporan posisi keuangannya. Ini adalah laporan aktivitasnya. Nah, ini penyusutan sudah saya bantu hitungkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu repot lagi. Apakah ada pertanyaan untuk di penghitungan penyusutan? Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk penghitungan penyusutan? Nah, kita asumsikan tarif penyusutan ini sama antara komersial dengan fiskal. Ya, tarif penyusutan ini sama antara komersial dengan fiskal. Yaitu untuk kelompok 1, apa perlu saya jelaskan Ibu? Pengelompokan aset menurut fiskal? Halo Bapak Ibu? Penting ya? Ya, dijelaskan aja Bu Liga. Ya, sebentar saya ambil bullet point. Saya coba share screen dulu. Ini saya habis. Bentar ya, Bu. Oh, pulpen saya habis, Bu. Baterainya ini belum siap nih. Sebentar ya. Saya coba carikan di akuntansi pajaknya sebentar.
Atau pakai Word aja ya, Bu ya? Ya, mungkin Bu, Word saja. Ya, jadi menurut penyusutan, sebentar saya share screen. Penyusutan, ya, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut komersial, itu yang pertama, komersial ini diatur di dalam PSAK ya maksudnya, 16 dan 19 untuk aset tetap tidak berwujud. Ini untuk aset tetap berwujud di PSAK 16, ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ini untuk masa manfaat 2 sampai dengan 5 tahun. Kemudian kelompok 2 ini untuk masa manfaat 7 sampai dengan 12 tahun. Kemudian untuk kelompok 3 ini masa manfaat di atas 12 tahun. Untuk aset tetap berwujud diatur dalam PSAK 16. Kemudian untuk aset tetap tidak berwujud di PSAK 19 ini dibagi kelompok aset tetap tidak berwujud dapat diestimasi masa manfaatnya. Kemudian kelompok yang kedua ini tidak dapat diestimasi. Tidak dapat diestimasi masa manfaatnya. Ini berbeda dengan ketentuan fiskal. Ketentuan fiskal diatur di dalam pasal 11 UU PPH. Untuk aset tetap berwujud, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, aset tetap berwujud non-bangunan, dibagi menjadi 4 kelompok. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, ini masa manfaat, saya buat begini aja, ini kelompok, ini masa manfaat, tarif dibagi menjadi 2 nanti, garis lurus, saldo menurun. Kelompok 1, masa manfaatnya itu adalah 4 tahun, tarifnya 25%, ini 50%. Untuk kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, 10 tahun. Ini di 12,5%, ini di 25%. Kalau dia yang di kelompok 3 ini 6,25%, garis lurus, ini 8 tahun, 16 tahun, ininya 6,25%, di sininya adalah 12,5%. Nanti tentu penghitungannya berbeda. Di sini 20 tahun, di sini 5%, di sini 10%. Ini untuk kelompok
aset tetap berwujud kelompok bangunan. Untuk kelompok kedua, ini adalah aset tetap berwujud, tapi dia bangunan. Dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah non-permanen. Sering disebut dengan NP ya, non-permanen. Ini masa manfaatnya adalah 10 tahun. Hanya diperkenankan menggunakan garis lurus. Tarifnya 10%, saldo menurun tidak diperkenankan. Kemudian yang permanen, ini 20 tahun, tarifnya adalah 5%, dan tidak diperkenankan menggunakan saldo menurun. Seperti ini. Nah, ini perbedaannya. Untuk aset tetap tidak berwujud, untuk aset tetap aset tetap tidak berwujud ini sama dengan aset tetap berwujud non-bangunan. Ini menurut pasal 11. Jadi karena di sini terjadi perbedaan pengakuan, karena di sini ada gray area, ya ada 6 ini tidak difasilitasi, di dalam PSAK 16 itu boleh memilih antara kelompok 1 atau kelompok 2. Ya, jadi dalam hal ini saya pribadi menyarankan kepada entitas bisnis, khususnya mereka yang menyelenggarakan pembukuan, itu menetapkan masa manfaat suatu aset harus sama dengan pengelompokan masa manfaat menurut ketentuan perpajakan, sehingga tidak dilakukan penghitungan kembali terhadap aset-aset tersebut di akhir tahun, karena akan membebani kita. Jadi disarankan pengelompokan aset mengikuti pengelompokan menurut ketentuan perpajakan. Ya, jadi untuk kelompok 1 dia masa manfaatnya 4 tahun, kelompok 2 masa manfaatnya adalah 8 tahun. Ini menjadi bagian dari perencanaan pajak. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke kertas kerja rekonsiliasi fiskalnya. Nah, ini sudah kita asumsikan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan ya. Di sini alatnya adalah inventaris kantor dan peralatan sekolah, ada alat musik, komputer dan printer, buku pendukung, peralatan sekolah dan playground set. Kemudian ada furniture di kelompok 2 dan ada bangunan non permanen yaitu berupa partisi ruang kelas. Jadi partisi ruang kelas itu tidak dibuat dalam bentuk ruangan permanen. Ini nilainya ya. Oke, sekarang kita lakukan penghitungan rekonsiliasi fiskal. Ini mungkin agak sedikit kecil, tapi saya coba besarkan. Nah, yang di posisi sebelah kiri, di posisi layar saya, di kolom komersial, ini adalah laporan aktivitas dari yayasan kita. Ya, ini kertas kerja kita. Ini adalah laporan keuangan komersial atau laporan aktivitas dari penyusunan yayasan yang disusun oleh yayasan. Ini kita timbang dengan kebijakan fiskalnya. Ya, kita timbang dengan kebijakan fiskalnya, kita sesuaikan dengan kebijakan fiskalnya. Nah, sekarang kita tetapkan di dalam laporan aktivitas kita ternyata nilai aset neto tidak terikatnya adalah 267.786. Nah, bagaimana dengan
ketentuan perpajakannya, apakah mengakibatkan aset neto kita bertambah atau lebih kecil gitu ya. Sekarang kita lihat. Di sini ada bantuan operasional pemerintah. Ya, nilainya adalah Rp106.800.000. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bantuan operasional pemerintah tadi masuk ke dalam dana sumbangan. Dana sumbangan masuk ke dalam pasal 4 ayat 3 atau bukan merupakan objek pajak. Maka di kolom fiskal dia tidak diakui lagi. Saya tampilkan sini dulu ya. Di dalam kolom fiskal dia tidak diperhitungkan kembali. Jadi dienolkan di kolom fiskalnya. Ya. Lain halnya dengan pendapatan dari program sekolah, ini seperti iuran sekolah ya, SPP dan lain sebagainya. Ini dalam 1 tahun diterima sebesar 624 juta, ya, 600.000 ini untuk TKA, kemudian TKB-nya adalah 510, kemudian paralel materinya adalah 70 juta. Ini berasal dari pungutan biaya sekolah. Nah, ini masuk ke dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Ya, masuk ke dalam pasal 4 ayat 1 karena kita tidak memenuhi kriteria di pasal kriteria di PP 44 tahun 2008. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan dari bunga bank. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya rekening perusahaan rekening yayasan, di dalamnya itu suka ada pendapatan bunga bank dari mutasi debit kredit dari saldo di bank gitu ya. Nah, ini harus dicatat di dalam akuntansi. Ya, di dalam akuntansi harus dicatat. Tetapi di dalam ketentuan perpajakan sebetulnya sudah selesai kewajiban pajaknya karena sifatnya final. Jadi bank kalau memberikan penghasilan bunga kepada nasabahnya, dia akan potong dulu 20%. Ya, ini nilainya kecil, tetapi bagaimana kalau yayasan yang memiliki deposito? Yayasan yang memiliki deposito nanti perlakuannya akan sama, namanya penghasilan bunga deposito. Penghasilan bunga deposito oleh pihak bank pada saat direalisasikan ke kita, itu sudah dipotong 20% oleh pihak bank untuk disetorkan kepada negara. Tetapi tentu kita tidak boleh mencatatnya secara net. Kadang kita mencatatnya hanya secara berapa yang kita terima, gitu ya. Jadi ini itu adalah sebelum dipotong pajak. Karena di rekening bank itu dibuat di sana berapa penghasilan bunga banknya, berapa pajak atas bunga banknya, itu muncul sendiri. Jadi tidak bisa kita net. Dipisahkan, jadi lebih baik dipisahkan. Karena nanti pada saat kita mengisi ke formulir 1771, ada form Romawi 4 yang memfasilitasi penghitungan, yang memfasilitasi pelaporan yang sifatnya final. Itu di 1771 Romawi 4. Ya, jadi tetap harus dicatat penghasilan bunga banknya. Nah, karena penghasilan tersebut oleh pihak bank sudah dipotong PPh-nya bersifat final sebesar 20%, maka selesai kewajiban pajaknya. Nah, karena selesai kewajiban pajaknya, maka di kolom fiskal tidak diperhitungkan kembali, dienolkan, sama seperti bukan objek pajak. Loh, yang namanya bukan objek pajak, ya maka tidak masuk ke dalam penghitungan di kolom fiskal. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, maka jumlah pendapatannya turun, ya, jumlah pendapatan dari sisi fiskalnya dari 1,3 turun menjadi 1,2. Selanjutnya, beban. Nah, ini beban gaji. Nah, dibuat catatan di sini, kenapa di keterangannya saya buat? Karena harus betul-betul kita pastikan bahwa beban kepegawaian di yayasan itu sudah diselesaikan pelaksanaan kewajiban pajaknya walaupun nihil. Jadi kewajiban lapor saja. Walaupun misalnya penggajian di yayasan itu di bawah 4.500.000 gitu ya. Di bawah 4.500.000 tidak terhutang pajak, bukan berarti kita tidak melaporkan gitu ya. Tetap kita laporkan walaupun nihil. Kenapa? Karena pelaporan itu akan menjadi ukuran kita mengakui beban gaji di dalam laporan aktivitas. Jadi kita nggak bisa asal masukkan aja beban gaji, masukkan aja 75 juta misalnya. Tidak bisa. Ya, tidak asal bisa masuk seperti itu. Harus ada pertanggungjawabannya. Karena nanti kalau terjadi pemeriksaan kita tinggal tunjukkan
ini angka 713 juta ini sudah dilapor belum pajaknya? Oh sudah, ini bukti pelaporannya di dalam SPT. Seperti itu ya. Kemudian buku ajar atau modul ya, ini ada biaya berkaitan dengan aktivitas pendukung ya, pendukung aktivitas kegiatan yayasan. Ini masuk ke dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Kemudian pengadaan makan, nah ini yang tadi saya bilang, kalau kemarin memang selama pandemi ini tidak ada nih pos ini, ya tidak ada pos ini, karena aktivitasnya adalah virtual. Tetapi sebelum masa pandemi, yayasan yang saya pegang ini dia melakukan pengadaan makan. Melakukan pengadaan makan yang diberikan kepada peserta didiknya. Jadi dia punya dapur, kemudian dapurnya melakukan pengadaan makan, makanannya diberikan kepada peserta didiknya. Gitu, tidak melalui jasa catering. Ya, tidak melalui jasa catering, tetapi melalui dapur sendiri. Nah, di dalam undang-undang ini, di dalam undang-undang perpajakan, pengadaan yang dilakukan oleh dapur sendiri dan tidak menggunakan jasa usaha catering, ini tidak dapat diakui secara fiskal, dinolkan. Dasar hukumnya adalah PMK nomor 167 ya. PMK 167 tahun 2018. Yang berikutnya adalah biaya listrik dan internet. Ya, biaya listrik dan internet ini mendukung aktivitas kegiatan yayasan. Ini jelas ya. Yayasan perlu listrik, perlu air, perlu telepon, perlu internet dan lain sebagainya, multimedia gitu ya. Ini deductible expense diakui sebagai B3MP di pasal 6 ayat 1 huruf A. Bapak Ibu boleh cek di pasal 6 ayat 1 huruf A-nya ya. Karena kita menimbang apakah beban komersial kita ini sudah sesuai dengan ketentuannya. Gitu, ketentuannya itu ada di dasar hukum koreksi kita. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalam beban umum. Sekali lagi tadi beban gaji ini telah terekualisasi dengan PPh pasal 21. Terekualisasi dengan PPh pasal 21. Kemudian itu diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf A berkaitan dengan beban gaji tadi. Dan mekanisme penghitungannya diatur di dalam PPh pasal 21. Undang-Undang PPH ya. Kemudian yang berikutnya adalah ATK atau stationery. Ini berkaitan dengan alat tulis kantor tentu sebagai pendukung aktivitas kegiatan yayasan. Kemudian koran atau multimedia. Ya, ini masuk ke dalam pendukung. Kemudian beban keamanan dan kebersihan ini selama 1 tahun ada 3 juta. Kemudian pemeliharaan dan inventaris kantor dan perawatan sekolah. Kemudian ada beban penyusutan. Nah, beban penyusutan ini nilainya harus sama. Ya, beban penyusutan yang ada di dalam laporan aktivitas harus sama dengan yang ada di dalam rekap penyusutan kita di penyusutan tahun 2020. Nilainya adalah 37.331. Ini sudah sama dengan kolom fiskal karena tadi seperti saya sampaikan, kalau bisa yayasan menetapkan masa manfaat aset itu sama dengan kebijakan fiskal. Ya, jadi lebih banyak benefitnya ketimbang kita mengikuti ketentuan akuntansinya atau di PSAK-nya gitu ya. Kemudian di sini ada jasa manajemen. Nah, jasa manajemen ini berkaitan dengan pembayaran fee ke pihak ketiga, berkaitan misalnya jasa konsultan gitu ya. Ini harus kita bebankan juga, ya harus kita bebankan juga. Kemudian biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi ke bank ini kan sebetulnya sebagai nilai pengurang nilai aset neto kita gitu. Jadi harus dibukukan. Nah, biaya administrasi bank ini oleh kebijakan fiskal diatur di dalam pasal 6 ayat 1 huruf A butir ke-8. Itu biaya administrasi bank diperkenankan sebagai pengurang dari laba fiskal. Jadi boleh dimasukkan angka komersial langsung dipindahkan ke kolom fiskal. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, pajak bunga bank. Nah, pajak bunga bank ini adalah pajak penghasilan. Nah, karena sifatnya adalah pajak penghasilan dan sifatnya adalah final, nah ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kolom fiskal. Ini yang masuk ke dalam beda tetap murni. Beda tetap murni, tidak dapat diakui oleh negara. Dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat 1 huruf H.
Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Untuk di sesi kedua kita kali ini, setelah tadi di sesi pertama bersama dengan Ibu Lika Bietan, kita sudah membahas mengenai pengantar terkait perpajakan dan juga perhitungan untuk PPh badan yayasan. Dan kali ini, untuk sesi kedua ini, kita akan langsung melanjutkan bagaimana caranya pengisian SPT PPh badan melalui aplikasi e-form. Nah, sebentar saya baca. Oke. Untuk aplikasi e-form ini kita dapatkan di dalam website DJP Online, yaitu di djponline.pajak.go.id. Jadi untuk bisa menggunakan SPT e-form ini, wajib pajak harus memiliki akun di dalam DJP Online ini. Jadi kita harus login dulu terlebih dahulu. Jika belum mempunyai akun atau belum bisa login, kita bisa register terlebih dahulu. Di sini, kalau belum register, kita klik yang ini yang belum registrasi. Nah, di sini nanti kita akan mengisi NPWP dan juga EVIN. Nah, EVIN itulah gunanya untuk kita bisa mendaftarkan akun kita di djponline.pajak.go.id ini. Setelah kita login, memasukkan nomor NPWP dan juga password, serta juga kode keamanan CAPTCHA-nya, kita login. Nah, tampilan di depannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan muka atau tampilan awal pada saat kita membuka aplikasi membuka website DJP Online. Nah, ini untuk tampilan mukanya. Untuk kita bisa mendownload atau mengunduh menu untuk ISPT e-form-nya, kita klik di bagian yang lapor. Oke. Nah, untuk melakukan pelaporan pajak atau pengisian SPT itu sebenarnya ada dua cara, yaitu pertama kita bisa mengunduh formulir berupa e-form dan juga bisa mengisi langsung di situs webnya, itu berupa e-filing. E-form ini sendiri yaitu ada dua versi. Yang pertama adalah versi lama, kita menggunakan aplikasi eFuse untuk kita bisa membuka dan mengisi formulirnya ini. Dan yang terbaru sekali ini adalah menggunakan PDF, tapi kita di dalam laptop kita juga harus ada aplikasi Adobe Reader untuk membaca PDF-nya. Gitu. Untuk yang kali ini kita akan menggunakan e-form yang versi lama, yaitu menggunakan eFuse. Kita kliknya di bagian ini, formulir SPT Electronic Form yang versi lama ini, dan akan masuk ke dalam halaman baru, yaitu seperti ini. Nah, untuk kita mau download e-form-nya, kita klik yang buat SPT. Di lampiran layar sini adalah riwayat Bapak Ibu jika memang setiap tahunnya sudah melakukan pelaporan pajak atau setiap bulannya juga sudah melakukan pelaporan pajak masa. Di sini ada riwayatnya. Nah, satu lagi, seperti yang tadi sebelumnya sudah saya informasikan, untuk membuka dokumen atau membuka formulir e-form dari SPT ini, kita harus menggunakan namanya aplikasi Viewer. Nah, kalau di laptop Bapak Ibu belum ada aplikasi Viewer, kita bisa download di sini. Ini download Viewer-nya, terus juga ada cara untuk instalasi Viewer-nya. Nah, untuk download ISPT-nya, kita klik yang di bagian buat SPT. Lalu kita isi data formulir, kita mau isi untuk SPT tahun pajak berapa. Apakah status SPT-nya normal atau pembetulan. Jika normal, kita klik bagian yang normal, dan nanti kita klik kirim permintaan. Setelah klik kirim permintaan, akan ada notifikasi seperti ini, yaitu kita harus menunggu hingga dokumen e-form-nya ini berhasil terunduh, dan juga akan ada token yang masuk ke dalam email Bapak Ibu, dan token atau kode verifikasi tersebut akan muncul seperti ini dalam email Bapak Ibu. Ini adalah kode verifikasi. Kode verifikasi gini akan kita gunakan untuk kita melapor pajaknya setelah kita selesai mengisi SPT di dalam e-form. Ini untuk download e-form-nya tersendiri. Nah, setelah e-form-nya kita download, kita akan mendapatkan yang seperti ini contohnya. Kalau Bapak Ibu sudah ada, bisa dibuka sama-sama, kita kerjakan bersama-sama untuk pengisian ISPT-nya. Nah, ini untuk aplikasi viewer-nya, kalau memang belum ada, nanti bisa di-download juga untuk dibuka. Saat kita buka pertama kali, ini akan muncul seperti ini. Dapat besar, oke.
akan muncul seperti ini. Yang pertama-tama adalah di bagian mukanya, bagian awal yaitu induknya 1771. Di sini. Jika saat Bapak Ibu membuka masih ada tanda merah-merah di beberapa kolom, itu harus diisi terlebih dahulu. Jika tidak diisi, kita tidak bisa membuka halaman lainnya dalam e-form ini. Jadi diisi terlebih dahulu, tapi kalau sudah tidak ada yang merah-merah, kita lanjut ke lampiran-lampiran lain. Dalam pengisian SPT, kita mulai dari yang namanya lampiran. Lampiran SPT itu ada dari lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, serta ada 8 lampiran khusus untuk pengisian SPT. Nah, kita coba lihat dari satu persatu ya. Lampiran khusus 7A yang paling akhir kita buka. Di sini. Lampiran khusus 7A ini adalah terkait dengan kredit pajak luar negeri. Kalau memang data perusahaannya mempunyai kredit pajak luar negeri, ini bisa diisi di dalam sini. Tapi jika tidak ada, ini tidak usah kita isi, kita kosongkan saja. Lalu kita coba ke lampiran khusus 6A. Kita buka, klik buka. Nah, lampiran khusus 6 ini untuk perhitungan PPh pasal 26 ayat 4 atau terkait dengan branch profit tax, itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki induknya di luar negeri, ini ada di sebelah sini. Tapi jika memang tidak ada, seperti yang saya bilang, ini kita kosongkan saja. Kita hanya lihat, nah sekarang kita lihat lagi untuk lampiran khusus 5A. Untuk lampiran khusus 5A ini adalah daftar cabang utama perusahaan. Jika perusahaan Bapak Ibu mempunyai cabang-cabang perusahaan di berbagai tempat, ini harus kita tulis nama cabangnya, alamat cabang utama, NPWP lokasinya, terus ada jumlah cabang pembantunya atau tidak, atau berapa. Ini kita isi. Tapi kalau ada, kalau tidak ada, ini kita kosongkan. Kembali lagi ke lampiran khusus 4A sekarang. Nah, untuk 4A ini adalah daftar fasilitas penanaman modal. Ya, kalau ada yang mendapatkan fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal, kita akan mengisinya di dalam lampiran khusus 4A. Dan sekali lagi, jika memang tidak ada, ini tidak usah diisi, tidak masalah. Ini kita kosongkan saja. Kita lanjut ke lampiran khusus 3A. Nah, untuk 3A, ini adalah untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ya, kalau misalnya ada, kita isi, tapi jika tidak ada, ini langsung bisa kita kosongkan. Nah, untuk lampiran khusus 2A, adalah terkait dengan perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Kalau memang ada untuk perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Untuk di soal yang tadi di sesi pertama sudah kita bahas bersama dengan Ibu Like, yaitu praktik pengisian untuk SPT tahunan Badan WP, Badan Yayasan ini, diketahui kalau tidak ada terkait kompensasi kerugian fiskal, tidak ada juga terkait kredit pajak luar negeri, atau juga tidak ada untuk daftar cabang pembantu atau cabang-cabang perusahaannya. Tapi di dalam sini ada daftar aset tetap dan juga penyusutan. Kita bakal isi daftar aset tetapnya, yaitu adalah di lampiran khusus 1A. Inilah untuk kita mengisi seluruh daftar aset yang kita miliki beserta dengan penyusutan dan amortisasinya. Gimana caranya? Tinggal kita isi. Pertama-tama kita lihat di daftar aset, itu ada di bagian Excel yang diberikan oleh pemateri tadi pagi. Di sini dia ada penyusutan terkait dengan fixed asetnya di tahun 2020. Nah, di sini dia memiliki 6 aset harta berwujud dan 1 bangunan non-permanen. Ini yang harus kita isi di lampiran khusus 1A. Kita isi bersama-sama. Yang pertama adalah, kita lihat dulu di sini, ya. Pertama adalah alat musik. Alat musik adalah berupa harta berwujud. Ini jenis hartanya kita pilih yang harta berwujud. Kelompok hartanya. Di dalam sini sudah diberi informasikan kalau untuk 5 harta ini adalah kelompok harta yang pertama.
Jadi kita masukkan di dalam ISPT-nya, yaitu kelompok 1. Oke. Nama harta kita isi. Di sini nama inventarisnya apa? Kita bisa isi alat musik. Oke. Lalu bulan perolehan. Di sini diperoleh di bulan Januari 2015. Jadi kita pilih bulannya adalah bulan 1. Tahun perolehannya adalah 2015. Oke. Lalu kita isi harga perolehan. Nih, atau nilai perolehan pada saat pertama kali melakukan pembeliannya. Harga perolehannya adalah 15 juta rupiah. Kita masukkan 15 juta rupiah. Ya. Nah, jika sudah, kita lihat nilai sisa buku fiskal awal tahun. Artinya awal tahun 2020 atau nilai sisa buku fiskal akhir tahun 2019. Untuk yang alat musik, di sini dia adalah 0. Karena untuk harta yang pertama adalah maksimal 4 tahun. Artinya di akhir tahun 2019, hartanya sudah habis untuk disusutkan. Jadi nilai sisa bukunya sudah tidak ada nih. Nah, untuk di ISPT sendiri, kalau kita mengisi 0, itu tidak bisa. Di sini diterangi, nilai sisa buku tidak boleh 0. Kalau kita klik strip, itu pun tidak bisa karena masih warna merah. Jadi di sini kita bisa klik angka, kita ketik angka 1. Ya, supaya bisa terisi. Metode penyusutan komersialnya adalah garis lurus, dan metode penyusutan fiskalnya adalah juga garis lurus. Penyusutan fiskalnya tahun ini berapa? Karena tidak ada nih di tahun 2020, ini kita ketik 0. Catatan bisa kembali, biasanya perusahaan atau badan itu memiliki kode-kode tertentu untuk jenis hartanya, mungkin 01 atau 02. Kita bisa bikin sendiri dengan satu alat musik, jadi kita tambahkan nomor untuk di masing-masing jenis aset tetapnya. Setelah yang pertama kita isi, baru 1, di sini tadi kita ingat ada 7 jenisnya, ya. Jadi kita tinggal tambahkan kembali. Nah, ini untuk yang kedua. Yang kedua juga sama, kita lihat, yaitu komputer dan printer. Kelompok harta pertama diperolehnya Januari 2014. Kita klik yang jenis hartanya harta berwujud, lalu kelompok hartanya kelompok 1. Namanya adalah tadi komputer dan printer. Bulan perolehannya adalah di 1 Januari 2014. 1 tahunnya 2014. Harga perolehan atau nilai perolehannya adalah 5 juta rupiah. Kita masukkan 5 juta. Terus untuk nilai sisa bukunya itu juga 0, tidak ada, yaitu kita ketik 1. Metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus, dan penyusutan fiskal tahun ininya adalah 0. Oke. Untuk catatan, kita bisa lanjutkan ke keterangan nomor 2. Kita tambahkan nomor 2, yaitu komputer dan printer. Jika sudah, kita tambahkan kembali. Jadi semua harta atau aset dalam daftar aset yang dimiliki Bapak Ibu, itu harus kita masukkan ke dalam ISPT. Walaupun penyusutannya tetap 0, walaupun penyusutannya sudah habis, tapi tetap kita masukkan. Kita lanjutkan yang ketiga, harta berwujud. Kelompok yang pertama, asetnya adalah buku pendukung. Kita ketik buku pendukung. Buku pendukung ini diperoleh pada 1 Februari 2017. Berarti bulannya bulan 2, tahunnya 2017.
Harga perolehan atau nilai perolehannya adalah Rp7.995.000. Rp995.000. Oke. Lalu kita masukkan nilai sisa buku fiskal awal tahunnya atau nilai sisa buku di tahun 2019. Yaitu sebesar Rp2.165.313. Ya, 2 juta, yang ini 2.165.313. Metode penyusutan komersialnya adalah garis lurus, lalu metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Nah, penyusutan fiskalnya kita masukkan yang ini nih, penyusutan tahun 2020 yang ini. Jadi nanti total penyusutannya adalah yang saya warnai kuning ini ya. Nah, ini kita akan masukkan. Nilainya adalah Rp1.998.750. Rp1.998.750. Catatannya kita bikin sendiri 3, yaitu buku pendukung. Lanjutkan lagi untuk aset yang keempat. Aset yang keempat yaitu peralatan sekolah. Kita masukkan harta berwujud. Kelompok 1, terus di sini adalah peralatan sekolah. Bulan perolehan yaitu bulan Januari 2017. Jadi kita masukkan bulannya yaitu bulan 1, tahunnya 2017. Harga perolehannya adalah Rp67.550.000. Rp50.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahun, kita lihat lagi. Di sini adalah, ya ini, Rp16.887.500. Rp16.887.500. Ya, sudah. Nah, nanti untuk lanjutan lagi, kita metode penyusutan komersialnya adalah garis lurus. Metode penyusutan fiskal juga garis lurus. Ya. Untuk penyusutan fiskal tahun ini, sini kita lihat nilainya adalah sebesar nilai sisa bukunya nih, atau tahun terakhir untuk disusutkan. Rp16.887.500. Catatannya tinggal kita lanjutkan, kita bikin nomor 4, yaitu peralatan sekolah. Kita lanjut lagi ke yang aset yang kelima. Aset kelima adalah masih harta berwujud dan masih juga kelompok 1, yaitu berupa playground set. Kita bisa isi di sini, playground set. Bulan perolehannya adalah Agustus 2020 ya. Agustus 2020. Harga perolehan sebesar Rp15.988.000. Nih yang ini ya. Rp15.988.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahun, karena ini baru dibeli di tahun 2020, artinya di awal tahun atau di akhir tahun 2019 ini belum ada nilai sisa bukunya. Ya, karena tadi seperti yang saya informasikan di awal, di sini tidak bisa kita ketik 0 atau tidak bisa, nilai sisa buku tidak boleh 0, maka kita bisa klik 1. Lalu selanjutnya kita isi garis lurus. Untuk metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Penyusutan fiskalnya adalah sebesar Rp1.665.417. Rp1.665.417. Ya, Rp1.665.417 ya ini.
Catatannya bisa kita lanjutkan, kita buat nomor 5, data aset yang kelima yaitu playground set. Kita lanjutkan lagi, harta yang keenam, yaitu masih berupa harta berwujud, yaitu berupa furniture. Hanya bedanya untuk furniture ini adalah kelompok harta yang kedua, atau tarifnya sebesar 12,5%. Ya, jadi kita masukkan harta berwujud, kelompok harta yang kedua, nama hartanya adalah furniture, bulan perolehannya 1 Januari 2015 atau bulan Januari, bulan 1, tahunnya 2015. Harga perolehannya adalah 10 juta rupiah. Kita masukkan 10 juta rupiah. Nilai sisa buku awal tahun ini sebesar Rp3.750.000. Metode penyusutan komersialnya adalah garis lurus, lalu metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini yaitu sebesar Rp1.250.000. Catatannya kita lanjutkan nomor 6 yaitu furniture. Next, untuk yang nomor 7, yaitu yang terakhir berupa bangunan, tapi adalah bangunan non-permanen. Nah, kita isi di sini kelompok bangunan. Kelompok hartanya kita cari yang tidak permanen, ya, non-permanen. Nama harta kita bisa buat ruang kelas, karena bangunan ini adalah untuk partisi ruang kelas. Bulan perolehannya adalah Januari 2016. Kita isi Januari 2016. Harga perolehan di sini Rp155.300.000. Nilai sisa bukunya ini, ya, nilai sisa buku tahun 2019 adalah Rp77.650.000. Kita sekali lagi, ya, Rp77.650.000. Metode penyusutan komersialnya adalah garis lurus dan metode penyusutan fiskalnya juga garis lurus. Penyusutan fiskalnya untuk tahun ini sebesar Rp15.530.000. Rp15.530.000. Catatannya bisa kita lanjutkan dengan nomor 7, ruang kelas. Kalau sudah kita lihat, apakah total penyusutan fiskal yang sudah kita masukkan ke dalam ISPT sama dengan apa yang sudah ada di dalam kertas kerja kita? Di sini totalnya adalah Rp37.331.667. Kita lihat di sini, sama ya, Rp37.331.667 yang ini. Oke. Nah, lalu kita masukkan juga jumlah penyusutan komersialnya. Kita lihat di laporan aktivitasnya. Untuk penyusutan, ini kan komersialnya ya, untuk penyusutan besarannya apakah sama? Oke. Penyusutan untuk komersial sebesar Rp331.667. Ini kita masukkan terlebih dahulu ya, karena sama. Rp331.667. Oke. Untuk bagian yang lampiran khusus 1A terkait dengan daftar penyusutan aset dan juga daftar aset dan juga penyusutannya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Untuk lampiran 1A. Tidak, Mbak, lanjut. Lanjut terlebih dahulu ya. Jadi untuk lampiran 1A ini, kita tinggal memasukkan apa yang sudah ada di daftar aset perusahaan Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu lakukan perhitungan daftar asetnya dan juga penyusutannya.
Oke. Dan jangan lupa untuk jumlah penyesuaian komersial ini harus diisi ya Bapak Ibu, karena kalau tidak diisi, nanti di sini nilainya akan muncul dan akan masuk ke lampiran 1771 lampiran 1. Jadi supaya tidak ada selisih penyusutannya, ini jangan lupa diisi untuk penyusutan komersialnya ya. Kalau sudah di bagian yang 1A ini, kita lanjut ke lampiran 6. Kita buka lampiran 6. Di lampiran 6 ini adalah terkait daftar penyertaan modal pada perusahaan. Ini jika perusahaan Bapak Ibu atau yayasan Bapak Ibu memiliki penyertaan modal di perusahaan lain, ini dimasukkan di dalam lampiran 6 ini. Tapi jika tidak ada, dikosongkan. Untuk di studi kasus kita tadi pagi itu juga tidak ada, jadi bagian lampiran 6 ini boleh kita kosongkan. Kita lanjutkan ke lampiran 5. Nah, lampiran 5 ini terkait dengan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan juga jumlah dividen yang dibagikan, beserta daftar susunan pengurus dan komisaris. Di dalam studi kasus yang sudah diberikan tadi pagi ini, di sini ada susunan pengurusnya. Ada 3, yaitu ada ketua yayasan, sekretaris, dan juga bendahara. Tapi untuk daftar pemegang saham, untuk yayasan kan tidak ada pemegang sahamnya, tapi yang di dalam ISPT ini untuk daftar pemegang saham wajib kita isi. Karena ini berwarna merah nih, ini wajib diisi. Tapi kalau tidak ada, kita bisa isi nama dengan nama yayasan Bapak Ibu sendiri. Misalnya kalau di sini adalah Yayasan Bintang Anak. Alamatnya kita bisa lihat di sini, alamatnya adalah Jalan Gondang Dia nomor 1. Jadi kita ketik sendiri untuk alamatnya, Jalan Gondang Dia nomor 1. Terus NPWP-nya tinggal kita masukkan 03312. Nah, untuk jumlah modal, karena tidak ada modal atau tidak ada pemilik modal dalam yayasan, jadi kita bisa isi dengan 0. Ya. Untuk persenannya diisi dengan 100% ya Bapak Ibu. Lalu dividennya juga kalau jika tidak ada, kita tinggal isi 0 saja. Seperti itu. Jadi bagian ini karena wajib diisi, tapi kalau di yayasan tidak ada pemegang sahamnya, ini bisa kita isi dengan nama yayasannya sendiri, tapi jumlah modalnya adalah 0 ya, atau kosong. Nah, lalu kita lanjutkan ke bagian yang B. Setelah bagian A, daftar pemegang saham. Bagian B adalah daftar susunan pengurus dan juga komisaris. Ini bisa kita langsung klik isi saja sesuai dengan yang ada di dalam soal ini, yaitu ada ketua yayasan, sekretaris, dan bendahara. Sini saya lihat terlebih dahulu, yaitu namanya Bapak Slamet Raharjo, SEMM. Selamat Raharjo. Nah, untuk alamat, di dalam studi kasus ini alamatnya tidak diinformasikan, jadi kita bisa tulis saja Jakarta. Ya, Bapak Ibu ya. Untuk NPWP, itu harus kita isi sesuai dengan yang sudah diinformasikan di dalam studi kasus. Kita isi dengan 55814. Setelah isi NPWP, jabatannya jangan lupa diisi, yaitu sebagai ketua yayasan. Jika sudah, kalau jika masih ada, kita klik yang bagian tambah. Kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu sekretaris, yaitu dengan nama Dinda Sejati Eskom. Alamatnya juga kita tulis saja Jakarta karena tidak ada. Tapi kalau misalnya di yayasan Bapak Ibu daftar susunan pengurusnya mempunyai alamat lengkap, silakan diisi dengan alamat lengkap susunan pengurusnya ya Bapak Ibu ya.
Kita masukkan NPWP. Dan jabatannya yaitu sekretaris.